Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Made Dwi Apriani. Nah, di sini saya akan memberikan materi yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat laporan laba rugi dalam perusahaan dagang. Nah, sebelum kita membuatnya, kita harus tahu dulu yang namanya fungsi dan tujuan serta elemen. Yang pertama kita akan bahas tentang fungsi dulu. Nah, untuk fungsi dari laporan laba rugi dalam perusahaan dagang itu tentunya sama dengan laporan laba rugi dalam perusahaan jasa, karena laporan laba rugi itu sifatnya sama untuk perusahaan adalah sangat penting. Yang 8 juga itu pun sama, jadi saya bahas sedikit lagi aja. Jadi itu adalah menyajikan informasi bagi pengguna informasi dalam perusahaan. Kedua adalah memperlihatkan tren dalam perusahaan, yaitu apakah perusahaan itu dalam tren positif atau tren negatifnya. Jadi tren negatifnya itu apakah dia mendapat kerugian atau keuntungan. Nah, terus ini yang ketiga itu adalah membantu pengusaha menganalisis dari mana keuntungan yang paling banyak dihasilkan dan dari mana pengeluaran yang paling banyak memakan biaya. Yang keempat adalah menjadi alat bantu mengukur dan menganalisa perkembangan perusahaan. Dan yang kelima itu adalah menjadi patokan dalam mengembangkan usahanya. Jadi perusahaan itu melihat laporan laba rugi pun untuk menjadi patokan bagaimana mengembangkan usahanya. Yang keenam adalah menjadi alat bantu dalam menganalisa strategi perusahaan. Terus yang ketujuh adalah cerminan sebagai cerminan profil perusahaan bagi calon investor atau kreditur yang akan melakukan transaksi bagi perusahaan. Terus yang kedelapan adalah menjadi alat bantu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, itu untuk fungsi dari laporan laba rugi sendiri itu sangat sama sih dengan fungsi dari laporan laba rugi perusahaan jasa. Nah, terus kita lanjut ke tujuannya. Nah, untuk penyusunan laporan laba rugi bagi perusahaan jasa itu memiliki tujuan, yaitu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah mengevaluasi perolehan laba dari kurun waktu tertentu. Jadi tujuan dari laporan perusahaan dagang itu mengevaluasi setiap keuntungan dalam periode tertentu. Terus yang kedua adalah mengetahui jumlah pajak yang ditanggung ini. Misalnya bagi perusahaan dagang ini biasanya paling banyak yang namanya melakukan atau membayar pajak nih setiap tahunnya, karena semakin banyak yang diproduksi semakin banyak menambah biaya pajaknya. Nah, jadi dalam laporan laba rugi juga tujuannya dalam perusahaan dagang ini kita dapat mengetahui atau menghitung jumlah pajak yang ditanggung. Oke. Jadi yang ketiga adalah memulai efektivitas atau efisiensi bagi perusahaan dalam biaya usaha. Jadi di laporan laba rugi ini perusahaan itu tuh atau yang memiliki usaha itu jadi akan kapan sih kita akan memulai efektivitasnya atau efisiensinya dalam usaha berdasarkan dari biaya usaha yang tadi itu dari laporan laba rugi tersebut. Yang ketiga kita akan bahas yang namanya elemen-elemen apa saja sih yang terdapat dalam perusahaan dagang. Sebenarnya yang paling utama adalah 4 elemen yang harus ada dalam laporan laba rugi itu, seperti yang di perusahaan jasa, yaitu pendapatan, pengeluaran atau beban-beban, terus keuntungan dan kerugian. Namun di perusahaan dagang mungkin akan ditambahkan ada yang namanya harga pokok penjualan, ya kan? Jadi pasti setiap perusahaan dagang itu akan pasti ada yang namanya harga pokok penjualan. Oke. Seperti yang tadi saya sudah bilang, nah elemen-elemen laporan laba rugi itu, yang elemen yang pertama yaitu adalah pendapatan. Nah, pendapatan itu adalah arus kas dari perusahaan. Jadi kayak pendapatan jasa. Terus kalau di perusahaan dagang berarti dia pendapatan dari penjualannya ya. Karena kan dia menjualnya barang dagangan, karena dia adalah perusahaan dagang. Oke. Terus, nah ada beban-beban. Nah, setelah beban-beban ada keuntungan dan ada kerugian juga. Nah, ada yang ditambahkan yang namanya
harga pokok penjualan atau HPP. Apa itu HPP? Ada yang sudah tahu belum itu HPP? Mungkin pasti bagi pengusaha yang baru mulai atau yang pembisnis yang baru memulai usahanya mungkin pada bingung atau belum tahu apa itu HPP. HPP adalah biaya utama dalam perusahaan dagang dan mewakili apa yang dibayar perusahaan untuk pembelian persediaan yang akan dijualnya. Nah, untuk harga pokok itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama laba kotor atau gross profit, terus yang kedua adalah biaya atau pengeluaran operasional. Laba kotor itu adalah penjualan bersih yang setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi apa sih ada yang namanya penjualan bersih ini? Penjualan bersih ini dikurangi dengan harga pokok penjualan dan hasilnya adalah yang dinamakan dengan laba kotor. Terus ada biaya atau pengeluaran operasional. Nah, jadi beban atau pengeluaran operasional itu adalah seluruh biaya yang di luar dari harga pokok penjualan. Jadi biaya-biaya yang di luar dari harga pokok penjualan itu adalah biaya atau pengeluaran operasional. Jadi bukan termasuk dalam biaya-biaya harga pokok penjualan. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya berikan untuk materi yang pertama. Materi kedua dalam bagaimana cara membuat laporan laba rugi dalam perusahaan dagang. Nah, itu adalah inti dan tujuan serta elemen yang terdapat dalam perusahaan dagang. Sangat beda ya, mungkin sedikit untuk dari fungsinya sama, tujuannya pun beda, tapi intinya tetap sama, dan yang di elemennya pun ada tambahan sendiri, yaitu satu, harga pokok penjualan itu di perusahaan dagang. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang hari ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih telah bergabung dan mengikuti kelas saya. Dadah, sampai jumpa.